Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rudianto. Saya dari Universitas Jambi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menyampaikan materi mengenai akuntansi syariah, di mana seiring dengan perkembangan bank syariah di Indonesia, masyarakat Muslim menjalankan syariat Islam dalam kehidupan sosial ekonominya. Semakin banyak institusi bisnis Islam yang menjalankan kegiatan operasional dan usahanya itu berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Pencatatan transaksi dan pelaporan keuangan yang diterapkan pada institusi bisnis Islam tersebut kemudian berkembang menjadi akuntansi syariah. Akuntansi syariah adalah suatu sistem atau teknik dari suatu pencatatan, penggolongan, dan peringkasan, pelaporan dan menganalisa data keuangan yang dilakukan dengan cara tertentu yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi atau perusahaan dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah yang terkandung di dalam nilai-nilai Islam. Akuntansi syariah juga bisa dibilang bidang akuntansi yang menekankan dua hal, yaitu akuntabilitas dan pelaporan, di mana keduanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Pertanggungan atas pelaporannya dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian akuntansi syariah menurut para ahli. Yang pertama, menurut Dr. Omar Abdullah Zaid. Beliau menyebutkan bahwa akuntansi syariah adalah suatu aktivitas yang teratur berkaitan dengan pencatatan transaksi-transaksi, tindakan-tindakan, keputusan-keputusan yang sesuai dengan syariat Islam dan jumlah-jumlahnya. Yang kedua, menurut Sofyan S. Harapan. Beliau mengatakan akuntansi syariah pada hakikatnya ialah penggunaan akuntansi dalam menjalankan syariah Islam. Akuntansi syariah ada dua versi. Yang pertama, akuntansi syariah yang secara nyata diterapkan pada era di mana masyarakat menggunakan sistem nilai Islami, khususnya pada era Nabi Muhammad SAW, Khulafaur Rasyidin, dan pemerintah Islam lainnya. Yang kedua, akuntansi syariah yang saat ini muncul dalam era di mana kegiatan ekonomi dan sosial dikuasai digemoni dan sistem nilai kapitalis. Ciri-ciri akuntansi syariah. Ciri-ciri akuntansi syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama, dilaporkan secara benar. Yang kedua, cepat dalam pelaporannya. Yang ketiga, dibuat oleh ahli atau akuntan. Yang keempat, terang, jelas, tegas, dan informatif. Yang kelima, memuat informasi yang menyeluruh. Yang keenam, informasi ditujukan kepada semua pihak yang terlibat dan membutuhkan. Kemudian, tidak terjadi manipulasi. Dan yang terakhir, dilakukan secara kontinu atau tidak lalai. Prinsip-prinsip akuntansi syariah. Pada prakteknya, akuntansi syariah memiliki beberapa prinsip dasar yang membedakannya dengan akuntansi konvensional. Prinsip-prinsipnya sebagai berikut. Yang pertama, prinsip pertanggungjawaban. Karena dasar yang digunakan dalam akuntansi syariah adalah Al-Quran, maka prinsip pertanggungjawaban merupakan salah satu bentuk implementasi hal tersebut. Setiap hal yang dilakukan oleh manusia harus dipertanggungjawabkan. Salah satunya adalah pertanggungjawaban laporan keuangan bagi seorang akuntan. Kemudian prinsip keadilan. Prinsip keadilan dalam akuntansi ini adalah yang berkaitan dengan praktik moral atau kejujuran yang merupakan faktor yang sangat dominan. Harus bersifat fundamental atau tetap berpijak pada nilai-nilai syariat dan moral. Yang terakhir adalah prinsip kebenaran. Berkesinambungan dengan prinsip keadilan, prinsip kebenaran akan menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi. Contohnya pada aktivitas pengakuan, pengukuran, dan pelaporan tentu saja akan berjalan dengan baik jika semua itu dibarengi dengan rasa kebenaran. Kita memasuki perbedaan akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional. Perbedaan menurut para ulama secara singkat dari akuntansi konvensional dan akuntansi syariah ialah bagaimana penyampaian data kepada subjek yang membutuhkan. Perbedaan lainnya sebagai berikut. Yang pertama, aktiva dalam akuntansi konvensional itu dibagi dua, yaitu tetap dan lancar. Sedangkan di dalam akuntansi syariah itu dibagi menjadi harta, berupa uang dan barang. Barang yang dimaksud terdiri dari barang milik pribadi atau barang dagang. Kemudian dalam konsep syariah, barang seperti emas dan perak memiliki kedudukan yang sama. Selanjutnya, konsep akuntansi konvensional mempraktikkan teori pencadangan dan ketelitian dari menanggung semua kerugian dalam perhitungan dan laba yang sifatnya mungkin. Sedangkan akuntansi syariah
menentukan harga dan mata uang yang berlaku, membuat cadangan untuk memungkinkan bahaya dari resiko. Selanjutnya, konsep akuntansi konvensional menerapkan sistem laba universal, sedangkan akuntansi syariah membedakan antara laba aktiva, pokok, maupun laba dari sumber yang haram. Yang terakhir adalah konsep akuntansi syariah memiliki kaidah bahwa laba ada ketika ada perkembangan dan pertumbuhan pada nilai barang baik yang sudah terjual maupun belum. Perkembangan transaksi syariah. Yang pertama, perkembangan akuntansi syariah di negara Islam. Perkembangan akuntansi di negara Islam dilatar belakangi oleh beberapa hal. Yang pertama, hal universal yang mempengaruhi perkembangan akuntansi syariah adalah pemenuhan kebutuhan dasar dari negara tersebut. Misalnya, dalam hal pendirian kantor-kantor pemerintahan, spesialisasi kemampuan yang memadai. Selain hal universal yang harus dipenuhi tersebut, perkembangan akuntansi syariah juga dilatar belakangi oleh kebutuhan pribadi dari seorang muslim. Dari seorang muslim itu sendiri, yaitu faktor zakat, di mana perhitungan zakat bisa dilakukan secara benar, karena kita tahu bagi umat Islam, zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dipenuhi. Yang kedua, perkembangan transaksi syariah di Indonesia. Perkembangan akuntansi syariah di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari proses pendirian Bank Syariah. Pendirian Bank Muamalat Indonesia atau BMI merupakan landasan awal diterapkannya ajaran Islam menjadi pedoman bermuamalah. Pendirian ini dimulai dengan serangkaian proses perjuangan sekelompok masyarakat dan para pemikir-pemikir ekonom Islam dalam upaya mengajak masyarakat Indonesia untuk bermuamalah yang sesuai dengan ajaran agama. Berdirinya Bank Syariah tentunya membutuhkan seperangkat aturan yang tidak dapat terpisahkan. Antara lain, yang pertama peraturan perbankan, yang kedua kebutuhan pengawasan, yang ketiga auditing, yang terakhir kebutuhan pemahaman terhadap produk-produk syariah. Dengan demikian, banyak peneliti yang meyakini bahwa kemunculan kebutuhan pengembangan teori dan praktik akuntansi syariah adalah karena berdirinya Bank Syariah. Salah satu transaksi pembiayaan yang berlandaskan syariah adalah pembiayaan murabahah, di mana pembiayaan murabahah adalah salah satu produk pembiayaan di perbankan syariah yang paling mendominasi dan banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Hal ini tampak pada statistik perbankan syariah Indonesia pada September 2013 yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia. Nilai transaksi murabahah berada pada peringkat pertama dengan jumlah 106.779 miliar rupiah. Kemudian disusul oleh akad musyarakah dengan jumlah 36.715 miliar rupiah. Dan disusul lagi dengan mudharabah dengan jumlah 13.364 miliar rupiah. Ini diambil dari data Bank Indonesia tahun 2013. Statistik ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sangat tertarik pada produk murabahah yang ditawarkan oleh Bank Syariah di Indonesia. Tentunya, dalam 3 dekade terakhir, lembaga keuangan telah mengalami perkembangan yang pesat, atau dari segi bank, asuransi, pasar modal, dan dana pensiun, dan lain sebagainya. Lembaga keuangan telah meningkatkan volume dan nilai transaksi berbasis syariah, yang tentunya meningkatkan kebutuhan terhadap akuntansi syariah.